رسلهم وفرائهم المنتسبين إليهم وولدهم ومحبهم ومحبهم لدرجة في الجنة ويعتبر إلى من بركاته وبركاته عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وفهم الملائكة المقربين. اللهم إنا نستودعك جميع ما حفظناه وما نحفظه من العلوم والمعارف حتى ترده علينا في وقته. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف شيخ جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد المحلي وشيخ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي رحمهما الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما وبأسرارهما وخصوصيتهما في الدارين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يعلمون. Qala ta'ala awala ya'lamuna. Berfirman siapa Allah Ta'ala, awala ya'lamuna, dan apakah mereka tidak mengetahui. Al-istifhamu lit-taqriri wal wawu dakhilatu 'alaiha lil-'athfi. Al-istifhamu, adapun istifham, alif istifham itu lit-taqriri ialah untuk penetapan atau sebuah pengakuan. Wal wawu dakhilatu 'alaiha lil-'athfi. Wal wawu, dan adapun wawu ad-dakhilatu yang masuk, apa wawu? 'alaiha, atas kalimat awala ya'lamuna, kan ada wawunya itu ya. Lil atfi ialah bertujuan untuk ataf. Dan apakah mereka tidak mengetahui bagaimana?
Apakah mereka tidak mengetahui annallaha sesungguhnya Allah ya'lamu ialah mengetahui siapa Allah ma terhadap sesuatu yusirruna yang merahasiakan siapa mereka terhadap ma wa ma yu'linun dan apa-apa yu'linuna yang menyatakan atau apa ini i'lan apa memperjelas ya, merahasiakan dan memperjelas siapa mereka. Ai ma yukhfuna artinya ma sesuatu yukhfuna yang mereka samarkan, wama dan juga terhadap sesuatu yudhiruna yang mereka tampakkan, min dzalika dari hal tersebut. Dzaliknya ini kemana ini? Dzaliknya kepada pembahasan sebelumnya, min dzalika terhadap kemunafikan tersebut. Kan pembahasan sebelumnya mereka al-yahudu kan munafikul yahudi itu, wa ghairihi dan selain daripada kemunafikan. Fayar'au dan maka hendaknya waspada siapa mereka andzalika dari sifat-sifat yang demikian, sifat-sifat menyepelekan atau dari sifat-sifat kemunafikan wa ghairihi. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, apakah mereka tidak mengetahui atau tidak menyadari atau sudah lupa, kata Allah, bahwa sesungguhnya Allah maha mengetahui terhadap apa-apa yang mereka sembunyikan ataupun apa-apa yang mereka tampakkan gitu. Ya, bentuk kemunafikan dari kemunafikan mereka. Allah itu maha tahu, jangan lupa kalian. Mungkin kalian bisa membohongi manusia, tapi tidak bisa menipu Tuhan. Wa minhum dan sebagian dari mereka, ay al-yahudi, artinya sebagian dari mereka orang Yahudi, ummiyuna ialah orang-orang ummi. Apa ummi ini? Awamun, yaitu orang-orang awam, buta huruf ya, buta huruf, ummiyun, orang-orang yang kebanyakan tak berilmu ini. Wa minhum dan dari sebagian mereka al-yahudi, yaitu orang-orang Yahudi, ummiyuna yaitu orang-orang awam, tak memiliki ilmu. La ya'lamuna al-kitaba, yaitu la ya'lamuna yang tidak mengetahui mereka al-kitaba akan kitab, ay at-taurata yaitu kitab Taurat. Jadi mereka tidak tahu kepada isinya kitab Taurat itu, sebenarnya tidak tahu. Illa kecuali, lakin akan tetapi, sama ini maknanya, kecuali, lakin akan tetapi, illa kecuali. Amaniyah wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba, kecuali yang mereka ketahui amaniyah adalah tentang dongeng-dongeng, akadzibah yaitu kebohongan-kebohongan, talaqqau yang mereka dapati akan amaniyah, kebohongan-kebohongan, min ru'asaihim dari pemuka-pemuka mereka, dari apa ya, tokoh-tokoh mereka. Fa'tamadu lalu mereka mempercayai akan amaniyah atau akadzibah, akan kebohongan-kebohongan tersebut. Wa inhum dan tiada lain, hum adapun mereka, fi jahdi
nubuwatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi mimma yakhtaliqunahu. Wa in ma, dan tiadalah hum adapun mereka fi jahdi di dalam menentang, di dalam sikap menentangnya mereka nubuwatin nabiyyi terhadap diutusnya kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi dan selainnya mimma ialah dari apa-apa yakhtalikuna yang mengarang-arang mereka hu akan ma yang mengada-ada, membuat-buat, ikhtalaq yakhtaliku, mengarang-arang mereka terhadap amani, kebohongan-kebohongan. Illa yadhunnuna, tiada lain mereka kecuali orang yang suka berbuat praduga, dhannan dengan sebuah prasangkaan. Wala ilma, dan tidak ada ilmu, tidak ada pengetahuan lahum ialah bagi mereka. Jadi di sini Allah menegaskan kembali kepada orang-orang Yahudi bahwa orang-orang Yahudi ini kebanyakan dari mereka ini adalah orang-orang awam, orang-orang tak tahu, orang ummi, buta huruf. Mereka mudah dicekoki dengan kebohongan-kebohongan oleh pemimpin-pemimpin mereka. Jadi pemimpin mereka membuat atau mengada-ada tentang kandungan isi kitab Taurat itu lalu diajarkan kepada pengikutnya. Zaman sekarang juga sudah banyak mengatasnamakan para a'immah, para imam-imam. Ada orang Islam itu, ada kelompok-kelompok yang mengatakan bahwa ini adalah kaulnya imam ini dengan tujuan menarik simpati pengikutnya. Padahal setelah diteliti secara kebenarannya di dalam kitab aslinya, karangan imam-imam yang mereka jadikan rujukan ternyata tidak ada. Jadi orang itu jangan mudah terpercaya, mudah mengambil kaul dari orang-orang yang tak jelas. Apa boleh? Yang mungkin berat model songkok bote was agamisan was ojonggu lancung was jidat hitam ya, jidat hitam. Lalu dengan banyak mengeluarkan fatwa Al-Quran hadis lalu mereka bisa diterima. Ya tidak juga. Bisa jadi maaf saja, faktanya memang zaman sekarang keluar. Bisa jadi mereka hanya mengada-ngada untuk membuat sesuatu yang dampaknya tidak bagus. Slogannya Al-Quran hadis, tapi justru isinya membuat seseorang itu jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Yang ada malah apa? Caci maki, kebencian, kedengkian, terus tafriqan bainal mu'minin, perpecahan di antara golongan orang-orang mukmin. Padahal Al-Quran itu, konsep Al-Quran itu diturunkan Al-Quran itu untuk mempersatukan setiap orang-orang mukmin. Yang namanya orang beragama harus siap berbeda pendapat. Kalau ngambil manhaj itu harus siap berbeda pendapat. Ada pendapatnya Imam Abu Hanifah, ada pendapatnya Imam Malik, ada pendapatnya Imam Syafi'i, ada pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal, ada pendapatnya Imam Sufyan Ats-Tsauri, ada banyak imam. Tapi justru dari mereka malah dirusak oleh kelompok-kelompok yang suka mengada-ngada. Justru mereka menuduh kita yang suka mengada-ngada. Hati-hati. Banyak sudah zaman-zaman sekarang itu yang mulai menjamur ya, banyak berkeliaran, gentayangan kalau bahasa saya lah. Karena mereka sebenarnya, maaf saja kalau bahasa kasar saya tak diharapkan di Indonesia. Ya, mereka seperti jailangkung kalau bahasa kasar saya. Mereka ya datang tak diundang. Ya, semoga perginya tak diantar gitu. Ya, pergi biar pergi sendiri lah, hilang sendiri.
karena rusak tatanan yang sudah ditata oleh penghulu kita itu, para ulama-ulama aslafun as-soleh yang membabat Islam di Nusantara, mulai dari para wali songo, dirusak oleh kondisi-kondisi ustadz-ustadz yang mengaku kembali dengan slogan kembali kepada Quran dan Sunnah, tapi mereka isinya merusak, memecah belah, tafriqan bainal mu'minin. Atau bisa paling fatalnya irsadan liman haraballaha wa rasulah. Justru mereka mendukung kepada orang-orang yang memerangi agamanya Allah. Na'udzubillah. Justru orang yang kegiatannya sudah ahli ibadah, mereka bid'ahkan. Justru orang-orang yang kegiatannya masih kelam, masih belum mengenal Islam, mereka biarkan saja, tak didakwahi. Justru orang-orang yang sudah kegiatannya di dalam syariatnya itu sudah kuat, malah diklaim bid'ah. Ini kan justru tafrik ini, memecah belah atau menjauhkan seseorang dari kandungan Al-Quran. Kalau slogannya bagus, ngajak Al-Quran. Deki masih cek semaan tak mana iya. Tidak tak lancar nggak lengaan. Repot orang-orang seperti itu. Ya sama. Orang-orang Yahudi itu seperti itu. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitab. Mereka itu orang Yahudi suka mengada-ngada. Aboy-aboy, terma pinter. Oh ini firmannya Allah, ini firmannya Allah, ini berani menjual nama Allah orang-orang Yahudi itu. Ya sama dengan kelompok-kelompok yang saya sebutkan tadi. Ya tak perlu saya sebutkan nama kelompoknya, yang jelas paham itu. Jadi mereka mengatakan Imam Syafi'i begini. Ternyata setelah diseleksi, diteliti, dicari rujukan atau referensinya, tidak ada. Doa bersama bid'ah. Allah. Doa bersama bid'ah. Tapi kalau ngopi bersama sunnah mungkin ya. Atau kalau dengki bersama mungkin sunnah dalam ukuran mereka itu. Doa bersama bid'ah. Terus yang diperdebatkan orang-orang seperti itu paling cuma kunut. Kunut. Karena kunut bid'ah muhdas Allah ya sakarap mulah. Jadi ini makanya rancu ya, banyak orang-orang yang sehingga ya mempraduga, berduga-duga bahwa orang-orang yang seperti ini juga produk Yahudi. Ya, karena mereka suka mengada-ngada. Jangan kadang maca ayat dewe lopot. Slogannya kembali kepada Quran. Bacanya Al-Quran itu salah. Terus Quran yang mana yang mereka ajak kembali? Mereka suka menduga-duga saja. Ya sama. Kalau baca ayat ini saya langsung ingat kepada itu. Agak ngelkel ya saya. Karena amaliyah NU itu sering dijadikan sasaran mereka. Saya molotan bid'ah lah. Apa bid'ah? Deki wadah yang juz selok wadah ayat tentang molotan, atau di juz 16 bahwa ada ayat molotan. Mak jelas. Yang bila saya dapat juz selok ya. Antara juz 16. Juz selok tak ada apa-apa ya. Fawailun maka celakalah, syiddatu azabin artinya siksaan yang sangat pedih. Syiddatu azabin, paling pedihnya siksaan. Wailun, wailah, celaka. Fawailun maka celakalah lilladzina bagi orang-orang yaktubuna yang menulis mereka alladzina alkitaba akan alkitab. Ayat Taurat di sini. Biaidihim dengan tangan-tangan mereka. Maksudnya apa menulis kitab Alkitab dengan tangan mereka? Ay mukhtalaqon min indihim. Artinya mukhtalaqon mereka mengada-ada atau membuat-buat
min indihim sesuai keinginan mereka. Aslinya min indihim itu dari sisi mereka, bukan min indillah. Ya, sesuai artinya sesuai keinginan mereka. Maka celakalah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka. Artinya mereka merubah sesuai atau mengada-ada sesuai dengan keinginan mereka. Tak cocok aturan di dalam kitab At-Taurat, ya dirubah sesuai selera mereka. Karena banyak di dalam kitab At-Taurat itu yang dibuang, ya mulai dari na'ti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dari sifat-sifat atau ciri-ciri Nabi Muhammad banyak yang dibuang. Tsumma yaquluna, kemudian setelah mereka mengada-ada sesuai keinginan mereka daripada Alkitab itu, tsumma kemudian yaquluna, mereka berkata, siapa al-Yahud, hadza akan tsumma yaquluna, kemudian mereka al-Yahud, hadza adapun ini, adapun ini kitab ini, min indillahi, ialah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Slogannya Allah juga. Mereka kan berarti sudah berani memperjualbelikan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan mudah terpengaruh. Loh, ini mengatasnamakan Allah. Tidak tahunya nih ya, terjerumus ke dalam jurang yang justru jurang itu menjauhkan dirinya daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan seperti ini tujuannya apa? Liyastaru, untuk memperdagangkan siapa mereka, untuk memperjualbelikan bihi, dengan Alkitab bi'aidihim, sesuatu yang ditulis oleh tangan mereka, tsamanan qalilan, dengan harga-harga yang sangat murah, minad dunya, berupa kemewahan-kemewahan dunia, kenikmatan-kenikmatan dunia. Wahum, dan adapun mereka al-Yahudu, ialah orang-orang Yahudi, ghayyaru, yang telah merubah mereka sifatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fit Taurati, di dalam kitab Taurat. Wa ayat ar-rajmi, dan juga merubah siapa mereka orang Yahudi ini ayat ar-rajmi, terhadap ayat-ayat rajam. Jadi siksaan rajam itu adabnya dihilangkan oleh mereka. Kalau dirajam kan tak nyaman, tapi dihilangkan. Tak mau mati konyol mereka, kata menurut mereka, dirubah, hilangkan saja ini. Termasuk sifat-sifat Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dihilangkan. Tujuannya apa? Agar orang-orang pengikut mereka tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ghairahuma, dan juga merubah mereka ghairahuma, terhadap selain daripada keduanya. Artinya banyak yang mereka rubah itu. Wa katabu, dan mereka menulis akan Alkitab ala khilafi ma unzila, dengan menyalahi ma, sesuatu unzila, yang telah diturunkan. Khilaf itu berbeda, yang menyalahi, yang bertentangan lah, ma dengan sesuatu unzila, yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka menulis Alkitab itu bi khilafi ala khilafi ma unzila, menyalahi, berbeda banget dengan konteks aslinya. Banyak yang dirubah sesuai keinginan. Fawailun, iya ini kan, lanjut. Fawailun, maka celakalah, lahum, bagi mereka, mimma, atas dari apa-apa, katabat, yang telah menulis, aidihim, apa tangan-tangan mereka. Minal mukhtalaki, dari tulisan-tulisan yang diada-ada, yang dibuat-buat. Wawailun, dan juga celakalah, lahum, bagi mereka, mimma, dari apa-apa, yaksibun, yang mereka lakukan, yang mereka usahakan. Minar rusya,
daripada mendapatkan sogoan. Yaksibun, mereka ini maksudnya usaha mereka merubah Alkitab tujuannya ar-rusya, jam'i riswatin, yaitu rusya itu jamak dari riswah. Riswah itu sogok, suap, ya, benar suap ojang ya, suap. Suap apa? Sogoan. Mun Madura kan tahu adik orang Inggris. Mun orang Inggris kan suap ya sabun. Mun orang Madura suap ya ojang, ya kan. Jadi bedanya di sana. Angko Inggris ya cuma Inggrisnya beda. Orang Madura suap berarti ya peluan, mun orang Inggris suap berarti mandi, sabun. Jadi ini sudah tujuannya orang-orang yang Yahudi yang sering merubah-rubah ayat-ayat Allah itu. Kan berhubungan, coba kita runut dari awal, mulai dari alif lam mim sampai dari sisi apa di halaman kaca, bagian kaca kul nahbitu minha jami'a. Di sana kan jelas Israel semua. Dari kul nahbitu minha jami'a itu sampai wala tasdaru bi ayatillahi samanan qalila, ya kan? Jangan sampai memperjuangkan. Karena faktanya memang seperti ini. Tidak habis kalau dikupas orang Israel. Terlalu banyak kebohongannya. Tapi kalau kebohongan mereka kok bisa mendapatkan pengikut ini? Kenapa? Kan seperti itu. Sudah tahu bohong tapi kok masih ada orang yang percaya. Karena mereka kompak. Jangan salah. Kamin fi'atin qalilatin walabat fi'atan katsirah. Iya. Betapa banyak. Ya cakil darif. Iya, mun paling pas tak lancar akil ini juz 2. Kam min fi'atin qalilatin walabat fi'atan katsirah. Betapa banyak kelompok-kelompok yang sedikit bisa mengalahkan kelompok yang banyak karena mereka terorganisir. Jadi jangan sampai lalai walaupun kelompoknya mayoritas, terlalu menyepelekan sesuatu yang minoritas bisa hancur, rusak. Hati-hati. Iya, kalau minoritas itu munculnya dengan munculnya itu kemaslahatan, tapi justru kalau berbuat kemafsadatan bagaimana? Antisipasi. Ya alhamdulillah sekarang ya, ulama-ulama kita, ulama-ulama NU sudah mulai membentengi semua, tampil semua sudah. Ki Marzuki Mustamar ya pokoknya tampil. Gus Baha. Ya semua ulama-ulama kita mulai banyak yang mengkentar hal-hal yang berbau tak jelas lah, berbau ngawur. Karena sorotan mereka kita sasaran. Karena kita itu pasti diklaim oleh mereka amaliyah NU itu tidak ada dalilnya, dianggapnya begitu. NU itu bukan orang bukan orang bodoh. NU itu muncul lahir dari ulama-ulama yang alamah, wali boleh, ya kan? Siapa yang tidak mau mengakui tentang kealiman dan kealamahannya Kiai Hasyim Asy'ari? Siapa yang tak kenal Kiai Khalil Bangkalan? Siapa yang tidak tahu Kiai As'ad? Semua ini ulama-ulama luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insan-insan mulia ini. Insan-insan yang memiliki keistimewaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebagai generasi penerus juga harus mampu menjaga hal-hal yang telah diwariskan kepada kita semua. Kita harus seperti itu menjaga. Dan jangan mudah cepelekan. Masuk punya poteteng, tidak apa-apa diusut. Karena antisipasi daripada ujung-ujungnya kelompok hal seperti ini, tafriqan bainal mu'minin, memecah belah orang-orang mukmin, lebih baik kan kita hilangkan. Karena kalau sudah penyakit itu sudah mengakar dengan kuat, untuk dihilangkan susah. Ibaratkan sebuah kanker, tumor. Kalau masih kecil dibuang saja, operasi saja. Kalau sudah menjalar, akarnya kemana-mana, ya siap-siap saja kalian kewalahan. Ya kita perlu takbir, tak usah.
Karena pada takbir, di saat takbir udah takbir, ada Allah saya kamu masih rebuk kan posang. Makanya harapan saya pribadi, kalian itu harus jadi orang alim lah, harus Qurannya itu harus selesai. Karena kalau sudah tidak perlu kasih slogan lagi, kembali kepada Quran. Kalau kalian sudah menyimpan Al-Quran itu di dada kalian, ya slogan itu datang sendiri. Tak perlu kembali ke Quran. Quran ada dalam saya, gitu. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون وقالوا dan mereka berkata lamma wa'adahumun nabiyyu an-nar lamma tatkala wa'ada mengancam kepada mereka an-nabiyyu siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an-nar akan api neraka. Jadi ini kesombongan mereka ini juga. Mereka menjawab ini, lamma wa'adahumun nabiyyun nar. Tatkala Nabi mengancam mereka betapa pedihnya siksa api neraka. Apa jawaban mereka? Lan tamassana. Tidak akan menyentuh kepada kami, ai tusibana, tidak akan menimpa kepada kami an-nar, api neraka. Illa ayyaman ma'dudat, kecuali ayyaman hanya beberapa hari, bilangan hari ma'dudah yang tertentu. Ya paling kalaupun menyentuh itu beberapa hari saja. Ini kesombongan mereka. Jadi hati-hati. Orang yang menantang api neraka, ya, biar saya masuk neraka saja. Maaf, itu ada ayatnya. Takut, khawatir mereka itu secara otomatis masuk kepada golongan orang-orang Yahudi yang menantang Nabi ketika Nabi memberikan ancaman atau memberikan peringatan betapa pedihnya siksa api neraka. Lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Tidak akan menimpa kepada saya itu api neraka illa ayyaman ma'dudah. Dengan kesombongannya mereka seperti itu. Kecuali paling kalaupun ditimpa kata mereka itu ya ayyaman ma'dudah, paling cuma ukuran beberapa hari saja, paling sehari dua hari selesai kan tak habis. Ya Allah, sombong banget. Ini sifat-sifat orang Yahudi seperti ini. Ayyaman ma'dudat ay qalilatan, yaitu qalilatan hanya sebentar saja. Arba'ina yauman, mungkin sekira-kira arba'ina yauman, selama 40 hari saja. Maksudnya ayyam ma'dudat ya mungkin kalau diukur ya paling lama lah 40 hari. Kenapa mereka menganggap 40 hari? Muddata ibadati abaihim al-ijla, yaitu seukuran ibadati abaihim, penyembahan nenek moyang mereka ijla terhadap ijil apa kemarin pedet ya apa iya pedet empek kan sempat yang tersinggung disinggung di ayat sebelumnya kan mereka kan kaumnya Nabi Musa kan menyembah sapi itu al-ijla. Itu mungkin secara riwayat keterangan ya selama kejadian itu selama 40 hari. Sehingga orang Yahudi berani nantang dan berani berkata seperti itu kepada Nabi, ya paling ya seukuran ya nenek moyang kami yang waktu menyembah sapi itu. Setelah itu Tsumma tazulu, kemudian turun apa ayat? Ini summa tazulu apa summa nazulu? Tazulu. Summa tazulu, kemudian
Setelah itu selesai sudah siksaan itu. Tazulu, hilang. Zala yazulu. Kemudian hilang sudah. Ini dari zala. Paling kami itu cuma disiksa di neraka itu ya paling ukuran 40 hari, sebagaimana nenek moyang kami menyembah anak sapi ya selama 40 hari. Setelah itu summa tazulu. Setelah itu ya paling hilang. Lalu Allah menjawab bantahan mereka, "Qul lahum ya Muhammad." Qul, katakan lahum bagi mereka ya Muhammad, wahai Muhammad, "Attakhadtum 'indallahi ahdan fala yukhlifallahu ahdahu am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun." Attakhadtum, bukankah kalian telah mengambil, khudifat minhu hamzatul wasli istighna'an bi hamzatil istifhami. Bukankah kalian telah mengambil, khudifat dibuang, minhu daripada kalimat attakhadtum hamzatul wasli, apa hamzah wasal ya, pahami ini, istighna'an karena mencukupi, bihamzatil karena mencukupkan, bihamzatil istifhami dengan hamzah istifham. Aslinya di sini hamzah kan ada dua, attakhadtum ya. Jadi hudifat hamzatul wasli, hamzah wasalnya itu dibuang, istighna'an karena mencukupkan, bihamzatil istifhami dengan hamzah istifham. Apa bukankah kamu telah mengambil indallahi, di hadapan Allah, ahdan akan perjanjian. Nah begitu. Mitsaqon yaitu perjanjian, minhu bengrabengan tak jelas kayaknya tua lah. Mitsaqon yaitu perjanjian, minhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bidzalika dengan perjanjian tersebut. Falan, maka tidak akan yukhlifa, merubah Allahu, siapa Allah, ahdahu akan janjinya Allah Subhanahu wa taala, bihi dengan ahdun, la yang bermakna tidak, falay yukhlifallahu ahdahu bihi, maka Allah tidak akan merubah terhadap janjinya, bihi yang telah diambil oleh kalian. Jadi yang telah diikat oleh antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Attakhadtum 'indallahi ahdan fala yukhlifallahu ahda. Bukankah kalian telah mengambil perjanjian terhadap Allah Subhanahu wa taala? Maka ingat itu, kata Allah, Allah tidak akan merubah perjanjian tersebut. Am, ataukah taquluna 'alallahi ma la ta'lamun, kalian hanya berkata 'alallahi terhadap Allah Subhanahu wa taala, ma akan sesuatu, la ta'lamun yang kalian tidak ketahui, atau kalian ini hanya mengada-ada saja gitu. Jadi ini bentuk pernyataan bahwa Allah tidak akan merubah perjanjian seperti apapun, sebagaimana yang telah disangkakan mereka bahwa paling mereka kalau berbuat dosa kepada Allah ya, mereka akan dihukum selama 40 hari saja. Setelah itu mereka akan dilepas. Jadi Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, Qul attakhadtum 'indallahi ahdan fala yukhlifallahu ahdahu. Katakan Muhammad, katakan kepada mereka, bukankah kalian telah mengambil perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau sudah mengambil perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala, fala yukhlifallahu ahdahu, maka Allah tidak akan pernah merubah terhadap janjinya. Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun, atau kalian ini hanya mengada-ngada terhadap Allah.
padahal kalian tidak mengetahui. Pun berabai ke abai mana. Bala man kasaba sayyi'atahu wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Sadaqallahul azim. Wallahu a'lam. Biniyatil qabul. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.